Battle Shonen, sebuah genre yang kaitannya itu tentang gelut-gelutan. Salah satu genre yang populer dan mendominasi di ranah perwibuan. Entah lu wibu sepuh ataupun baru, kemungkinan besar ya lu pernah nonton genre ini. Mungkin ngomongin Battle Shonen, gue juga bingung sih kenapa ya kayak wibu pemula gitu, wibu baru sering dicengin gitu dapat branding, wah cuma nonton Battle Shonen aja. Padahal wajar gak sih kalau misalnya lu masih wibu pemula, lu cari salah satu tontonan yang populer ya lu larinya ke Battle Shonen gitu nggak sih? Karena lu masih belum tahu anime itu isinya apa aja. Karena bagi gue ya Battle Shonen juga hitungannya kayak gerbang pembuka, ramah buat wibu pemula ataupun non wibu buat tes akhir nonton anime itu kayak gimana. Dan cara rekomendasi anime ke wibu pemula udah gue kasih tahu di video di pojok sini atau sini, nggak tahu dari pojok mana, linknya pencet aja kalau mau lihat. Di inti topik ini sebenarnya gue mau ngomongin Battle Shonen itu sebagai genre yang ramah pemula. Walaupun ramah pemula, wibu sepuh juga kemungkinan besar tetap suka Battle Shonen. Anyway, langsung aja gue jelasin dulu deh definisi Battle Shonen itu apaan sih. Battle Shonen itu gampangannya genre action yang daya tarik utamanya adalah pertarungannya. Walaupun ini shonen, demografi utama cowok target pasarnya, gue ngerasa cewek-cewek juga tetap bisa enjoy gitu nonton Battle Shonen. Karena ya Battle Shonen ini ya fokusnya gelut-gelut, genre action gitu, jadi kemungkinan besar semua orang gampang terimanya. Makin hari juga gue ngerasa kayak batasan suatu demografi itu makin blur aja sih. Kayak kadang lu udah gak peduli embel-embel shonen, shoujo atau apa, lu nonton ya udah suka gitu. Progress plot di Battle Shonen itu seringnya didorong oleh pertarungan yang terjadi di dalam cerita. Contohnya sih seperti MC berada di situasi yang dia harus ngalahin suatu karakter yang biasa itu harus mengalahkan villain karena menghalangi tujuan utama MC. Misalnya si villain ini mau menghancurkan kota atau apalah, dan si MC ini harus menyelamatkan kota tersebut, dan hasil pertarungan itu yang nentuin progress plotnya kemana. Misalnya MC-nya menang ya progress plotnya kemana, MC-nya kalah progress plotnya kemana gitu. Gelutnya juga biasanya ada yang namanya power system gitu di dunia ya. Jadi orang-orang tersebut itu kuat karena apa? Ternyata ada kekuatan ini gitu loh. Mungkin kalau gue sebut salah satu contoh series favorit gue saat ini, yaitu anime manga Chainsaw Man. Power system itu berpusat dengan kekuatan iblis yang merupakan representasi ketakutan manusia. Dan si MC kita ini namanya Denji bisa menjadi manusia setengah gergaji mesin karena dia memiliki kontrak bersama iblis gergaji mesin yang merupakan representasi ketakutan manusia terhadap gergaji mesin. Cuman mungkin kayaknya ada beberapa pengecualian saat ini di genre Battle Shonen yang nggak punya power system secara tertulis gitu, power systemnya apa. Mungkin contohnya sekarang ada namanya manga Sakamoto Days gitu. Itu bagus banget, manganya keren banget, actionnya, semua karakternya itu gue anggap udah kuat, udah superhuman dari sananya, dan itu nggak pakai power system yang tertulis pada umumnya yang biasa lo temuin di kebanyakan anime atau manga. Kalau Chainsaw Man tadi kan ada kekuatan iblis gitu, kalau ini nggak ada kekuatan apa-apa, jadi kayak ya udah tuh alat-alat random itu jadi kekuatannya ada tuh. Dia tuh singkat gue gelut pakai pensil atau bolpen atau apalah jujur. Selain itu tergantung dari series yang lu ikutin. Battle Shonen ini juga punya gimmick, punya trope gitu. Itu tuh power of friendship. Power of friendship ini kasarnya kayak misalnya si MC-nya itu udah mau kalah, tapi tiba-tiba pas mau kalah itu di kepala dia flashback gitu, keinget temennya dia, keluarga dia, temen deket dia atau apalah gitu. Terus tiba-tiba jadi OP lagi, jadi kuat gitu, bisa ngalahin villainnya. Power of friendship ini kalau jumlahnya pas bagus, kalau jumlahnya kelewat bagi gua cringe gitu loh. Anyways, gitu aja sih buat penjelasan tentang Battle Shonen. Selanjutnya gue mau ngejelasin kenapa Battle Shonen itu bagi gue termasuk genre yang ramah pemula dengan 3 poin ini sih. Yang pertama, disukain kebanyakan wibu. Maksudnya ya wibu sepuh, wibu pemula kemungkinan besar pernah nonton Battle Shonen, dan kemungkinan besar juga banyak yang suka gitu karena hitungannya populer. Pembuka gerbang perwibuan gue selain K-On buat genre slice of life yaitu Hunter x Hunter sama JoJo's Bizarre Adventure yang tergolong Battle Shonen. Keduanya punya cara penyampaian cerita yang berbeda, tapi itu series yang stuck dari dulu sama gue sampai sekarang, dan kedua series ini yang bikin gue suka Battle Shonen sampai sekarang. Jadi keuntungan disukain kebanyakan wibu itu lo kemungkinan bisa bikin relasi lah, bikin kenalan atau apalah, tanya-tanya sama temen lo juga. Misalnya lo wibu pemula, lo tanya wibu sepuh gimana kenalan gitu, terus lo bisa tanya rekomendasi anime lain gitu, lo explore genre lain dari Battle Shonen itu. Terus yang kedua, ini tuh mirip sama media non wibu di genre action, terutama superhero. Gampangnya gini deh, kalau kita ibaratin sama action superhero gitu, ada kelompok superhero, kelompok orang baik namanya Avenger, dan ada juga kelompok penjahatnya. Yang gue inget itu kelompok penjahatnya Spider-Man namanya Sinister Six. Nah di Battle Shonen juga ceritanya punya konsep yang mirip juga gitu loh, ada kelompok baik, ada kelompok penjahatnya. Mungkin kita ambil contohnya dari Boku no Hero Academia.
kelompok orang baik itu disebut hero gitu, dan kelompok orang jahatnya itu League of Villains. Jadi di Battle Shonen itu ya ada kelompok orang baik dan ada kelompok jahat yang konsepnya mirip sama superhero di luar media perwibuan. Selain itu pada akhirnya genre action sangat mudah, kayak gue bilang tadi, sangat mudah dicerna sama orang baru lah. Makanya seringnya sih kalau rekomendasiin anime ke orang gitu non wibu atau wibu pemula, yang paling aman sih hitungannya Battle Shonen gitu loh, terutama kalau si orang ini tuh pecinta action. Terus poin terakhir sih, hal anehnya dikit. Maksudnya itu ya anime itu banyak hal anehnya, hal degenerate itu banyak banget, dan mungkin buat pemula susah nerimanya, kaget gitu loh ngelihat hal-hal yang aneh gitu. Dan hitungannya di Battle Shonen itu hal anehnya ada, tapi hitungannya dikit gitu. Jadi kayaknya sih aman ya kalau bagi gue ya. Dan salah satu hal bejat itu, hal degenerate itu ya kita sebut aja lah fan service gitu loh. Fan service kayak bisa lesin mandi gitu loh, scene mandi nunjukin cowok cewek mandi atau apalah. Itu salah satu contoh gampangnya. Tapi apa ya, hal bejat gini tuh, hal aneh ini sangat tergantung series Battle Shonen yang lu lihat apa. Kalau misalnya lu lihat Air Force itu gade itu ya banyak sih fan service bejatnya gitu loh. Karena mungkin pasti kaget gak sih kalau lu wibu baru lu kasih tontonan aneh, jujur loh. Makanya Battle Shonen itu aman karena anehnya ada dengan jumlah pas tapi dikit gitu loh buat pemula ya. Mungkin berikutnya gue mau ngomongin sih contoh series Battle Shonen itu apa. Dan kalau kita ngomongin contoh series Battle Shonen itu ya mungkin kita gak bisa ngelupain tentang Big Three, namanya Big Three Weekly Shonen Jump gitu. Itu Naruto, One Piece, sama Bleach. Minus ya mungkin kalau lo pengen masuk ke Big Three ini episodenya banyak banget lah. Cuman untungnya Naruto sama Bleach ini manganya udah tamat, dan Bleach pada saat video ini dibuat lagi adaptasi arc terakhir animenya gitu loh. Kecuali One Piece yang belum tamat. Dan kalau gue nyebut contoh populer lainnya, satu ada namanya Demon Slayer. Iya, gue nyebut Demon Slayer itu gak ada salah satu apa ya Battle Shonen yang paling ramah buat pemula gitu loh. Jadi buat lu pada wibu sepuh pas tahu temen lu nonton Battle Shonen dan dia nonton Demon Slayer, dia masih wibu baru, tolong banget nih jangan dihujat dulu, itu masih fase awal. Dia tetap gue bakal merekomendasikan Demon Slayer ke wibu pemula ataupun non wibu karena ceritanya simpel, kebaikan melawan kejahatan, dan juga hal bejatnya ada, hal anehnya ada, tapi jumlahnya pas buat pemula dikit, dan juga ya udah gitu loh, gampang diikutin, gak ribet. Contoh aja ya, gue nggak bisa sebut semua contoh Battle Shonen yang banyak banget di sini gitu loh. Cuma yang di sini gue sebut yang beberapa yang hitungannya populer banget gitu loh. Pada akhirnya di sini gue mau ngasih simpulan aja sebagai penutup. Ya intinya Battle Shonen itu paling enak diikutin buat siapa aja gitu loh, entah lu wibu sepuh ataupun wibu pemula gitu loh. Dan buat wibu pemula emang bagi gue ya menyarankan buat mulai dari Battle Shonen dulu aja sebelum lu nyicip-nyicip anime lain gitu ya, mungkin ada hal anehnya yang lu pas pemula masih kurang terima gitu. Buat wibu sepuh, tuntunlah wibu baru itu dengan icip-icip Battle Shonen terlebih dahulu sih saran saya. Habis itu agenda memberi tontonan lain dilancarkan dari situ. Sekian, situ saja dari saya. Saya gak tahu ngomong apa lagi. Udah gitu aja, bye.